Yang di belakang ada isinya? Ada. Boleh satu kata untuk menggambarkan? Mengkhawatirkan. Jadi 2021 tidak mengenal tanda. Salah satu artis dari Star Media Nusantara, Brisya Jody, baru-baru ini, nggak baru-baru ini sih, beberapa minggu lalu lah ya, memposting sebuah video tentang paku yang tiba-tiba muncul di kasurnya. Kalau saya waktu itu komentarnya, Mbak, mungkin habis renovasi. Oke. Episode yang ini lebih serius kayaknya. Ini dia Bada Maghrib episode ketiga bersama dengan Mbah Mijan. Mbak Mijan, paku yang diposting oleh Brisya Jody sempat Mbak Mijan juga komentari ya? Komentari. Silakan Mbak analisa dari seorang Mbak Mijan. Ya, Mbak kan menyarankan untuk tidur di ubin ya. Emang suka ini? Maksudnya tidur di ubin itu bukan nggak ada kasur sama sekali, yang tipis. Tipis itu akan membuat Bakar juga. ya tipis itu akan membuat kita lebih nempel dengan magnet bumi. Magnet bumi bisa menetralkan hal-hal yang sifatnya negatif. Itu kan kerokan nanti Mbak, masuk angin. Tapi kalau pakai sofa kecil-kecil gitu, apa tebel-tebel dikit, matras gitu lah, ya. aman. Tapi Mbak melihat itu ada serangan? Jujur? Mbak kalau jawab jujur, ini akan jadi rame sih kalau mau jawab jujur. Bener deh. Berarti beneran ada? Beneran deh. Kalau gini aja deh, gini. Mbak kasih clue ke teman-teman sobat Bada Maghrib nih. Orang yang memang benar-benar terserang serangan gaib, maka aktivitasnya akan semakin aneh dan semakin aneh. Termasuk aktivitas hariannya, gitu. Melamun kah? Semakin ngedrop kah? Tapi kalau selama orang tersebut masih happy-happy, fine-fine aja, goyang-goyang, joget-joget Di TikTok? Di TikTok. Oh ya, berarti itu bekas bangunan habis renovasi, masih itu nyangkut. itu cluenya. Oh iya, itu berarti enggak ya? Enggak. Enggak udah dijawab. Kok gitu? Emang si Robby nih ya. Bisa baik dia mah. Berarti enggak. Loh, aman. Brisya Jody jangan takut ya sayang. Dari penglihatannya seorang Mbak Mijan, aman. Di zaman milenial sekarang Mbak, konon katanya santet melalui foto-foto Instagram, bahkan video TikTok aja bisa dengan mudah. Hayal. Kita tidak boleh menggiring opini publik bahwa santet itu masih sangat-sangat eksis di Indonesia. Nggak boleh gitu. Ada beberapa yang memang masih aktif kalau soal santet. Beberapa daerah juga termasuk. Tapi untuk Indonesia saat sekarang, di zaman yang serba modern, prosentasenya udah mengecil. Nggak sedahsyat yang kita bayangkan. Bahasa sederhana, santet, kirim barang. Teluh, kirim makhluk. Guna-guna, kirim mantra. Kalau kita nemu paku di perut, nemu jarum di pipi, santet. Kalau tiba-tiba orang itu sakit, tiba-tiba jantungnya copot, tiba-tiba terserang macam-macam, angin duduk lewat dan sebagainya, teluh. Tiba-tiba dia gila, tiba-tiba dia terbaring, kurus, kering, sakit yang nggak sembuh-sembuh. Tiba-tiba dia merasa kayak orang yang kesetanan gitu bahasanya. Guna-guna. Nah, kita masuk ke apakah eksistensi mereka di tahun milenial, di zaman-zaman canggih masih ada? Masih. Mbak tidak membantah bahwa santet, teluh, guna-guna bukan dong yang di Indonesia. Jangan bicara Indonesia, luar negeri. Ada voodoo, ada sihir, ada macam-macam bahasanya. Itu ada memang. Tapi untuk zaman-zaman sekarang, ya nggak sebanyak zaman dulu, gitu. Alasan satu-satunya kenapa zaman sekarang tidak sebanyak zaman dulu, cara melakukan gini, medianya. Untuk menjadi ahli santet itu nggak semudah yang orang bilang. Gila itu syaratnya. Mbak pernah membaca sebuah buku tebal tentang
bagaimana cara-cara menjadi seorang dukun santet. Itu sudah ngeri banget nih kalau mau ngomong, Bang Mijan, mungkin ketika kalian semua sobat bernama Raib lagi makan bisa muntah loh. Bagaimana pertama kali harus mandi darah ayam cemani. Satu. Kemudian ada juga diterangkan di situ harus meminum darah perawan. Harus yang berikutnya harus memakan ari-ari bayi. Jadi ya kan ada dari area itu diputar. Nah itu aneh-aneh. Aneh-aneh. Dan itu nggak dalam seminggu 2 minggu prosesnya. Iya. Bahasanya pokoknya apapun yang mereka lakukan untuk menjadi seorang ahli dukun santet adalah mengikhlaskan dirinya tanpa Tuhan, tanpa agama, tanpa iman. Melepas semua. Melepas semua. Gitu. Jadi nggak semudah itu ya Mbak? Nggak semudah itu. Karena memang efeknya itu pun ngeri. Nih kebayang. Gitu. Yang sekarang masih hidup di Indonesia ini yang Mbak tahu, ahli santet yang terkenal tuh berapa orang Mbak? Yang Mbak tahu ya? Yang Mbak tahu. Di bulan Suro, Mbak pernah masuk ke dalam sebuah perkumpulan ya, organisasi mereka. Ada 3 sih. Ada 3. Hanya 3? 3. Hanya 3 yang bener-bener terbukti. Iya, yang bener-bener the best ya. The best dukun santet. Yes. 3 di Indonesia. Kaya mereka. Kaya luar biasa. Sampai mereka nggak punya apa-apa. Bener. Kaya luar biasa. Sampai mereka nggak punya apa-apa. Ya, tinggal di pegunungan yang terpencil. Pokoknya kaya luar biasa. Karena mereka punyanya gunung. Ya. Bukan rumah. Dan gubuk. Mereka nggak butuh duniawi. Tapi karena memang untuk syarat-syarat itu mahal, pastinya orang juga akan mengeluarkan banyak biaya untuk membeli ini, on dan itu. Tapi rata-rata dari ketiga orang the best ini yang pernah Mbak lihat, mereka nggak ada satupun yang kaya raya. Mereka duduk dan tidurnya itu di tempat-tempat yang terpencil. Dan kayak zombie kah Mbak? Maksud aku, hidup segan mati tak mau begitu? Atau normal seperti kita? Normal, tapi ada sesuatu hal yang aneh di dalam tubuhnya gitu. Jadi kalau secara fisik, rata-rata beliau kayak apa sih? Eksim gitu ya, kayak penuh tubuh, tapi bagian wajah doang ya enggak. Di rata-rata penuh eksim. Eksim ya. Eksim itu salah satu tanda dari kalau Mbak Mijan ngomong ya bahwa ya itulah hasil dari berapa banyak lu udah gitu, kayak semacam pertanda nih berapa banyak lu udah ngebunuh orang gitu-gitu. Kemarin tuh ada cerita, sebut aja Baby Faye lah ya, karena memang dia udah menyatakan ke teman-teman wartawan, dia katanya ada persenggamaan dengan apa namanya tuh? Genderuwo. Ada juga beberapa yang cerita katanya dia bukan si Baby Faye, ada orang juga menikah secara gaib biar kaya atau apa. Sudut pandang seorang Mbah Mijan, aku penasaran. Pernikahan gaib seperti apa Mbah? Kita berbicara dari khasana budaya kita, pernikahan gaib atau punya istri gaib sebetulnya kan ada culture, ada adat, ada tradisi yang menceritakan hal itu, termasuk bagaimana raja-raja zaman dulu, Panembahan Senopati dalam kisahnya pada saat mendirikan kerajaan Mataram, akhirnya beliau ditaksir oleh Kanjeng Ratu Pantai Selatan, hingga akhirnya saling membantu, saling menjaga, dan ketika mau menjadi suaminya, maka Ratu Kidul ini akan menjaga keturunannya sampai akhir zaman. Ada sebuah perjanjian itu, tapi kategori pernikahan itu adalah istri spiritual raja-raja. Nah beda lagi, kembali bahwa konsep konsep apapun itu selalu ada nodanya. Bajunya Mbak Mijan lah, udah bersih segala macam, pasti ada nodanya dong. Nah, pernikahan gaib sebagai istri spiritual dimaknai berbeda oleh orang-orang yang ingin memiliki tujuan tertentu atau mungkin punya kepentingan hidden agenda. Yes, tertentu. Tapi beneran ada berarti Mbah, dan berfungsi menjadi sebuah media pesugihan atau apa gitu. Oke, kita akan masuk ke yang lebih dalam bahwa konon
Kalau orang bisa menikah dengan makhluk halus, usahanya akan laris manis, bisnisnya akan luar biasa, hidupnya akan berjaya dan sebagainya. Tapi konsep dari pernikahan mereka itu bukan pernikahan yang terjadi pada saat zaman dulu gitu. Pernikahan mereka tuh bener-bener kayak sesuatu hal yang sangat-sangat menyimpang dari kaidah, menyimpang dari agama, menyimpang dari literasinya Indonesia gitu-gitu. Jadi kayak bukan menikah ya, memuja malah. Memuja dengan imbalan itu. Gitu. Kembali ke persenggamaan tadi, Mbah. Memang bisa manusia dengan makhluk gaib melakukan persenggamaan suami istri? Cerita manusia bisa disetubuhi oleh genderuwo di Indonesia memang banyak. Banyak sekali kejadian itu. Tapi bukan yang kita bayangkan. Oke, Mbah kalau ceritain ini teman-teman Badamari pasti paham. Genderuwo itu adalah sosok makhluk halus yang dalam mitologi hantu sebagai duplikat dari King Kong atau gorila. Makhluknya memang besar. Sebenarnya siluman King Kong bahasanya. Nah, kemampuan genderuwo mampu menduplikat manusia. Dan yang tampan. Ya. Nah, ketika ada sepasang suami istri, biasanya dikenali dulu oleh sang genderuwo nih. Berkali-kali mengubah wujudnya sampai menurut genderuwo tersebut yakin dia bisa mengubah wujudnya, baru menemui si korban, si target. Cara bersenggamanya bukan tiba-tiba dia bersenggama dengan gaib, tidak. Tapi ketika sudah mengukur tingginya, ukurannya udah pas, dia akan masuk ke dalam sosok suaminya tadi, nempel. Ketika sudah nempel, cairan dari suami pada saat bersenggama itu sudah bercampur dengan energi genderuwo tersebut. Maka ada orang-orang dulu yang dikenal sebagai anak genderuwo. Ada orang hamil gaib dan anak genderuwo dan sebagainya. Itulah literasi yang benar seperti itu. Dan satu lagi, kenapa itu bisa terjadi? Sebab melanggar pantangannya. Apa pantangannya? Gak boleh sosok wanita, kok sosok wanita ya? Seorang wanita tuh nggak boleh tidur telanjang. Nah, tidurnya telanjang, ya, gampang diganggu. Ya iyalah. Kenapa ada ritual doa sebelum tidur? Iya. Itu maksudnya ya biar. Kok jadi Jawa ya? Iya, nggak apa-apa, Mbak, ada di translator. Itu maksudnya biar menghindarkan dari hal-hal yang sifatnya negatif tadi. Terus kalau misalkan laki-laki ditiduri nggak, Mbak, sama sosok jin perempuan? Oh, banyak tragedi itu, banyak. Tapi biasanya kalau hantu perempuan atau sosok gaib perempuan itu hanya ingin mengambil sari-sari atau hawa manusia untuk menambah energinya. Buat kalian semua yang masih suka hobi sabunan-sabunan itu ya, coli. Apa, Mbak, ada pesan apa? Itulah sama genderuwo. Sama perempuan, hantu perempuan. Iya. Tapi Mbak, ini ada beberapa temen paranormal juga. Kalau ngomong ke aku gitu ya, Rob, kamu tuh tahu nggak, jin perempuan tuh sangat mudah tertarik sama kamu gitu. Mbak ngeliat itu juga atau gimana? Aku disampaikannya sih gitu sih, Mbak, dan nggak 1-2 orang yang ngomong, 2,5 apa? Iya sih, Mbak juga mau ngomongin iya. Mbak juga setuju sama mereka. Kenapa, Mbak? Ada orang-orang yang memiliki daya tarik tersendiri terhadap makhluk gaib lain. Makhluk gaib bisa tertarik dengan seorang manusia karena ada beberapa hal. Nah, itu apa aja, Mbak? Yang pertama, aura. Ketika orang tersebut memiliki aura yang berwarna violet atau ungu. Nah, kalau Bang Robi kan auranya ungu tapi tipis karena bukan seorang praktisi ya, jadi nggak fokus ke sana. Itu salah satu dari aura yang disukai oleh mereka. Kenapa? Ada yang merasa diayomi ketika dekat dengan Bang Robi, dengan Mbak Mijan dan sebagainya. Ada yang ingin menyerap energinya. Jadi macam-macam akhirnya. Kenapa sih Robi Purba memiliki energi yang something secara metafisika? Akan berjawab secara logika. Jadi presenter yang sukses, jadi artis yang bertahan lama, dan maaf, ini serius banget. Bisa dengerin, Bang. Jauh dari gosip.
itu tidak bisa disetting, tidak bisa dibuat-buat, kecuali karena memang ada kemurnian energi yang sudah ada dari sananya. Itu yang melihat di situ. Dan semua orang yang dekat dengan seorang Robby Purba, ya jangankan, ya pokoknya jadi suka. Jangankan, maksudnya Mbak jadi ngomong ngeri ya, jangankan hantu gitu, manusia juga begitu maksudnya, gitu. Saya terbatas itu, nggak tahu mau ngomong apa ini sama penilaian Mbah Mijan tentang aku gitu ya. Ya amin ya Mbah, makasih loh ini. Jadi pengen traktir Mbah Mijan. Tapi ini fakta loh guys, ini fakta kan? Tadi udah aku minta tolong Mbah, memang ngomong begitu sih tadi. Aku sengaja minta bercanda teman-teman. Makasih Mbah, aduh terhura aku. Tapi apakah orang yang sorry Mbak, manusia kalau misalkan auranya yang buruk itu warna apa? Kan kadang-kadang yang baik itu ungu ya, violet. Kalau manusia yang nggak baik itu diantara mereka berempat ini misalkan. Yang mana ini? Oke, ada yang sifatnya, ada yang warnanya kemerahan, ada yang warnanya coklat. Kalau hitam, aura hitam pada seseorang melambangkan serangan. Kalau aura coklat adalah karakter dasar atau aura jelek dari sananya, tanda lahir. Analoginya tai lalat lah gitu, tanda lahir. Sama merah. Merah adalah sebuah aura buruk yang dihasilkan dari perilakunya sendiri. Misalnya durhaka dengan orang tua dan sebagainya gitu-gitu. Dari seorang Mbah Mijan, apa sih makna kejadian di kata Ba'da Maghrib tersebut? Momen apa yang terjadi di saat Ba'da Maghrib itu sih Mbah? Aku pengen tahu, karena kan Mbah bisa melihat mereka ya. Mbah bisa merasakan, melihat, menceritakan mungkin ke teman-teman. Apa sih Mbah kejadian-kejadian di kata atau di saat Ba'da Maghrib itu? Ba'da Maghrib kalau dari bahasa Jawa, sandekala. Namanya sandekala. Nah ini adalah sebuah fenomena perpindahan antara siang ke malam, terang ke gelap. Ini adalah sebuah dimensi dari kedua hal bertemu. Kedua hal maksudnya dimensi nyata dengan dimensi lain. Pada saat maghrib tiba, selepas azan, maka disitulah waktu mereka bangun tidur. Sama lah yang seperti manusia, ketika kita bangun pagi, aktivitasnya masih standar, tapi nanti akan ada aktivitas puncak pada saat kita mungkin di siang bolongnya, atau mungkin pas saat kita lagi benar-benar sibuk-sibuknya, sama dengan mereka. Dimulai dari Ba'da Maghrib sampai jam 12:30 malam. Disitulah dimensi gaib, gerbang dimensi gaib itu terbuka dari yang kecil, semakin melebar, semakin besar, semakin besar, dan semakin besar. Tertutupnya nanti sekitar jam 3:30 pagi. Tertutup kembali. Seiring dengan datangnya matahari. Gitu. Jadi Ba'da Maghrib itu salah satu dari fenomena yang paling logis ya. Siang ke malam. 2 dimensi jadi 1. Mbak sih tertarik juga pengen membahas tentang Ba'da Maghrib, tapi tentunya nanti di channel Mbak Mijan ya guys ya. Gitu. Dengan senang hati Mbak. Mbak. Dengan senang hati dong ceritanya dong. Ini aku sebenarnya nggak tahu gimana berterima kasih sama Mbak. Sama-sama. Mijan. Mbak juga begitu. Lo seharusnya ini cium kaki Mbak Mijan nih. Lo cuci kakinya, lo minum semuanya air cucian. Ada loh kayak gitu loh. Ada gitu. beneran itu ada. Sayang banget tadi Mijan nggak nginjak-nginjak tai kebo ya. Tapi aduh Mbak, ini beneran aku berterima kasih sekali buat supportnya di channel YouTube-nya aku nih Mbak, sama teman-teman Star Hits juga. Jujur nggak, aku tuh orang nggak bisa peres-peres gitu ya Mbak ya, tapi ini sebuah kehormatan lah bisa bertemu sama Mbah Mijan bahkan yang datang ke sini. Cuman kalau memang teman-teman sekali lagi mengingat episode sebelumnya, kalau memang punya ada tujuan tertentu sama Mbah Mijan, ingat harganya mahal, ya. Tapi Mbah Mijan tuh sekali tulus, sekali ikhlas, sangat ikhlas. Tapi kalau misalkan kalian punya tujuan tertentu, itu ada harganya, ada rupa, ada harga, ya. Ya kemarin kan Mbah kita sempat ngelempar pertanyaan ya, atau kesempatan kepada followers aku Mbah yang mau memberikan pertanyaan kepada Mbah Mijan. Ini konsultasi luar biasa loh nih. Kalau ketemu langsung, wow, jual tanah dirimu. Untuk 3 September sih aku bacain ya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. aku Septi, Mbah. Usianya 30. Yap. Sebagai wanita, kalau Yap. kita udah melewati usia 30 dan masih sendiri, apa benar kita udah melewati masa jodoh kita? Aku sendiri menyadari waktu usia 23-an pernah ada dukun di kampung yang bilang kalau bakal ada jodoh yang datang. Dan 90% yang diomongin emang kejadian, bahkan 5 cowok suka sama aku. Wow. Cantik. Cantik, pasti bunga desa nih ya. Bunga desa nih. Berhubung di usia 23-an pemikiranku belum matang, jadi kelewat gitu aja. Nah, sebagai perempuan gimana menyikapinya ya, Mbah? Usaha apa yang harus saya lakukan? Dan aneh-anehnya, kakakku perempuan juga sebelumnya mengalami hal yang sama. Yang pertama berhasil menentukan pilihannya, yang kedua udah menikah tapi baru melahirkan, udah meninggal. Turut berduka cita, Mbak Septi. Jadi ini, apakah betul, Mbah, ketika perempuan di usia 30-an itu sudah melewati masa jodohnya? Dan ini bagaimana ketika ada pria yang mendekati, itu harus bagaimana sih, Mbah? Menyikapinya, silakan Mbah Mijan. Ya, tidak ada batasan usia pada saat kita berbicara tentang jodoh. Sebab jodoh itu adalah rahasia Tuhan. Jodoh itu rahasia Allah. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, itu sudah dalam janjinya. Jadi tidak ada batasan usia, itu yang pertama. Terus yang kedua, tidak ada hubungannya dengan ketika mengalami sebuah kebimbangan di usia 23, kemudian dia mencoba untuk memilih sendiri dulu barangkali karena pengen berkarir, barangkali memang ingin pendidikan dan sebagainya. Ketika ada 5 cowok datang ditolak semua gitu kan. Tidak ada hubungannya juga. Gitu. Jadi bukan mencari jodoh ya, tapi menjemput gitu. Nah, paling Mbah akan memberikan tips bagaimana cara menjemput jodoh. Suka nih kalau tips-tips gini Ya, nih. Episode keempat kayak ini masuk nih. Ya, bagaimana menjemput jodoh yang dasarnya memang sudah termaktub dalam janji Allah itu. Ketika kita dalam sebuah kebimbangan, maka kita dianjurkan untuk istikharah bagi yang muslim. Bagi yang non-muslim, bagaimana cara kita berupaya terus-menerus tanpa henti berdoa dengan maksud atau tujuan yang tunggal. Jodoh terus. Berapa lama sih kita kuat berdoa sebetulnya? Kita nggak boleh menganggap bahwa berdoa itu ada limitnya. Berdoa unlimited. Bang Robi lah, ketika fokus berdoa, nggak mungkin mau 3 jam, 2 jam. Ketika Anda berdoa yang paling maksimal, katakan 15 menit, itu dianggap sebuah beban. Nggak bisa. Berdoa itu unlimited. Jangan berbicara bahwa saya sudah berdoa tapi nggak dikabul. Bukan itu. Cara menjemput jodoh. Tunggal dan continue. Terus. Memang ini sisi lain. Memang ketika kalian semua yang usianya katakan melampaui batas dan berpikir ada something, itu harus ada kronologinya. Misalnya berkali-kali sudah mau menikah atau sudah tunangan, gagal di tengah jalan. Berkali-kali dengan kejadian yang sama. Iya. Kalau lebih dari 3 kali, ada yang mengganggu. Hati-hati. Itu karena ada serangan gaib. Gitu. Kalau ini masih normal ya, Mbak? Mbak pikir masih normal. 30 tahun itu masih cantik, apalagi pernah direbutkan 5 cewek, 5 cowok. Pasti bunga desa nih. Iya dong. Tapi bunga yang gimana dulu nih? Ada banyak jenis bunga-bunga loh. Mbak, makasih loh jawabannya. Yap. Tapi kalau aku mohon izin nih Mbak, misalkan boleh nih ke teman-teman pada maghrib aku kasih, bukan tips sih, bukan nasihat juga sih Mbak, apa ya, pengalaman aku lah. Seorang Robi itu kalau berdoa ngapain sih gitu Mbak? Oke. Kalau aku pribadi Mbak, berdoa itu seperti seakan aku mau masuk ke masjid atau musola, membersihkan diri aku dulu, baru aku melakukan ibadah. Jadi kalau aku biasanya aku lakukan adalah yang pertama sebelum aku meminta yang kata Mbah tadi satu tunggal, aku minta ampun dulu atas dosa-dosa aku. Sampai aku meneteskan air mata, aku merasa bersih, aku merasa dimaafkan sama Allah, baru aku minta apa yang aku mau. Jadi aku minta maaf dulu kesalahan aku, minta maaf sampai aku merasakan kesalahan aku minta maaf, aku menangis, baru aku berani ngomong sama Allah maunya aku apa gitu. Kadang kalau kita lagi nggak bersih pun mau masuk ke masjid atau musola kan kita malu ya Mbak. Benar. Nah ini kita masih kotor tapi udah minta sama Allah, harus tahu dong malu loh gitu. Jadi aku paling begitu sih, sebelum aku berdoa tuh aku
minta ampun dulu atas segala dosa-dosa aku atau salah aku. Tapi memang yang benar seperti itu sih. Yang benar begitu sih. Ya, Mbak juga dapat ilmu baru nih bareng sama Bang Robi nih, betul. Ya. Jadi minta ampun kan sesuatu hal yang memang mungkin dianjurkan ya, tapi di level yang merasa bahwa kita sudah di titik untuk bisa berdoa, time yang untuk pas berdoa, itu informasi baru buat Mbak Mijan. Dan itu good. Jadi kita istighfar dulu sampai benar-benar merasa, iya. Nah, itu keren banget. Baru aku minta apa yang aku mau. Good. Kadang salahnya kita manusia, kita tuh minta dengan emosi, kita meminta dengan nafsu. Ya Allah, aku pengen masalah ini selesai. Tapi elunya sendiri, gimana ya Mbak? Dengan berapi-api mintanya. Ya lu minta maaf dulu kesalahan lu selama 24 jam sebelum lu, misalkan gini, kita dari subuh ke zuhur ada 6 jam gitu ya. 6 jam itu lu udah ngelakuin kesalahan, ya lu minta maaf dulu gitu. Baru lu bisa minta apa yang lu mau gitu. Ya kalau aku gitu Mbak. Jadi sebenarnya sih bukan, itu pengalaman ya, bukan nasihat ya teman-teman. Pengalaman aku sih. Ya. Itu pengalaman aku. Masuk. Masuk Pak Eko. Oke. Masuk Pak Eko. Gimana saya jadi Pak Ustadz cocok ya? Aduh maaf bercanda. Ada domainnya. Sekali lagi Mbak Mijan. Yes. Aku mewakili tim, terima kasih banyak Sama-sama. atas waktu dan kesempatannya. Sama-sama. Makasih nggak lo? Makasih semua. Suara, keluarin suara. Sama-sama. Ingat lo, setengah Sukses miliar selalu. satu orang. Setengah, 2 miliar lo ini seharusnya lo ini 1,5 jam ini. Mbak Mijan sehat-sehat terus. Terima kasih. Sukses terus buat Mbak Mijan. Terima kasih, amin. Dan Sebaliknya semoga juga. semakin banyak hatersnya. Katanya bagus buat exposure tadi. Oke. Oke, sekali lagi kita ucapin terima kasih banyak. Semoga teman-teman mendapatkan pelajaran atau mungkin pesan hari ini dari Mbah Mijan, dari acara ini. Support terus YouTube channelnya aku sama Mbah Mijan juga. Ini Mbah Mijan udah banyak sih dia tuh. Udah banyak banget, ntar lagi 1 juta. Ya. Amin. Bagi-bagi dong, pindahin ke Amin, YouTube sini sedikit. amin. Subscribe dulu saya ya. Mbah Mijan doain pada maghrib sama teman-teman sehat-sehat terus. Ya, amin. Oke. Kita pamitan sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.